Halo Sobat Bengkel Mafia, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan aplikasi matematika nanti khususnya di dalam bidang sains ya. Karena banyak sekali bahasa matematik yang digunakan agar lebih akurat ya kan, lebih universal di dalam sains. Nah, kali ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai matematika yang tingkat tinggi tapi pengantar yang sangat diperlukan untuk fisika, yaitu kalkulus. Nah, teman-teman, ketika mempelajari kalkulus, di video saya sebelumnya itu ada konsep mengenai yang namanya turunan atau diferensial. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam satu konsep yang baru, yaitu integral. Sebenarnya integral itu apa sih? Ya, integral itu kebalikannya, anti turunan. Jadi teman-teman, kalau melihat ada suatu fungsi nih ya, fungsi y sama fx gitu ya, itu di integral ini kayak ada simbol cacing gitu ya, lalu dikalikan di integral terhadap dx ya, integral fx dx di integral terhadap x, maka teman-teman akan mendapatkan suatu fungsi yang baru. Nah, ini namanya integral ya, integral daripada suatu fungsi. Nah, teman-teman, integral daripada suatu fungsi ini sebenarnya tujuannya untuk mencari apa? Itu adalah mencari luas di bawah kurva. Jadi teman-teman kalau ingin mencari luas apapun yang bentuknya rumit, itu teman-teman bisa menggunakan yang namanya integral ya. Oke, kita akan masuk ke dalam pembahasan kita. Nah, teman-teman, di dalam pembahasan video saya sebelumnya, saya sangat mengharapkan teman-teman menonton video saya sebelumnya mengenai turunan ya. Jadi ketika y sama dengan x kuadrat, maka turunannya d per dx adalah 2x ya kan. Nah, artinya kalau 2x-nya saya integral terhadap x ya, tanda integral 2x diintegral terhadap ini dx ya, maka jawabannya harus adalah x kuadrat ditambah suatu angka. Kita nggak tahu angkanya berapa. Di sini ketahuan sih angkanya 0. Tapi kalau kita integral kan kita nggak tahu ya. Mula-mulanya adalah ini kan. Misalkan soalnya tiba-tiba, tentukan integral 2x dx. Berarti ya x kuadrat tambah angka. Karena kalau x kuadrat tambah angka, kita diferensial. X kuadrat diturunkan 2x. Angka diturunkan 0. Ya 2x tambah 0, ya 2x kan. Jadi secara umum mungkin ada angka. Tapi dari soal di sini kita tahu angkanya adalah 0 ya. Nah, teman-teman, misalkan contoh yang kedua. Y sama 5x plus 6. Turunannya apa? 5x, ingat turunannya tadi adalah 5 ya. Teman-teman sekali lagi menonton video saya sebelumnya tentang turunan itu penting sekali sebelum masuk ke dalam pembahasan integral ini ya. Jadi 5x turunannya 5, 6 turunannya adalah 0. Jadi 5 turunannya. Nah, sekarang kalau saya balik, integral dari 5, maka jawabannya harus kembali lagi ke sini kan? Sekali lagi, ini kalau turunan diferensial hasil 5. Maka 5 kalau diintegral harus kembali lagi menjadi ini. Integral dari 5 adalah 5x plus angka. Ya, angkanya kita nggak tahu. Seandainya kalau misalkan tidak ada soal awalnya, tiba-tiba hitunglah integral 5 dx, maka kita jawabannya bisanya cuma 5x tambah angka. Karena kita nggak tahu angkanya. Cuman kebetulan di sini angkanya dikasih tahu 6 ya. Oke, lanjut lagi. Y sama dengan 3x pangkat 3 tambah 1. Turunannya adalah, ya, ini pangkat kalikan ke depan, jadi 9. Pangkatnya kurangin 1, jadi kuadrat ya. Angka diturunin plus 0 ya. Nah, maka integral dari 9x kuadrat ini ya harus kebalikannya menjadi soal di situ adalah 3x pangkat 3 tambah angka. Nah, teman-teman, maka rumusnya seperti ini. Kita lihat polanya. Ya. Kalau di sini ada 9 ya, ini jadi 3. Ini kan berarti 9 dibagi apa? 9 dibagi 3 kan supaya jadi 3. Berarti 9 itu dibagi pangkatnya tambahin 1. Betul nggak nih? Ini kan ada pangkat n misalnya. Maka seper pangkat tambah 1. Jadi 9 ini dibagi dengan 2 pangkatnya tambahin 1. 9 dibagi 2 tambah 1, 9 dibagi 3 adalah 3. Lalu, x-nya tadi tambahin 1. Dari 2 tambahin 1. Nah, jadi 3. Maka, sekali lagi, kalau integral x pangkat n dx, maka menjadi seper pangkatnya tambahin 1 dikali x pangkatnya n ditambahin 1 plus angka. Ini adalah rumus atau pola ya untuk mencari integral untuk x pangkat n. Karena ini kebalikannya kan di diferensial. Lihat saja polanya. Kalau dilihat di polanya maka rumusnya seperti ini. Oke. Nah, teman-teman, sekarang saya akan melanjutkan konsep sebenarnya apa sih integral itu. Nah, misalkan. Ini kan teman-teman sudah belajar kemarin ya. Dari yang fungsi linear dan yang lain-lain. Kali ini kan fungsinya bukan linear, ini fungsinya umum ya. Fungsi grafik, mungkin pangkat 2, pangkat 3 gitu ya. Makanya gambarnya bukan garis lurus. Misalkan nilai y itu adalah fungsi dari x. Nah, lalu misalkan saya definisikan ada suatu fungsi L, ini kan fx itu nilai y-nya kan. Misalkan kalau x-nya 1, y-nya ini ya kan. Kalau x-nya 2, maka y-nya di sini ya kan. Maka ketika saya masukin x-nya 1, maka saya dapat nilai y-nya. Jadi ini adalah fungsi dari x untuk mendapatkan nilai y.
Tetapi misalkan ada fungsi luas. Ketika saya masukkan nilai X-nya, maka saya akan dapatkan luas. Jadi misalkan ya, saya kasih angka di situ. Nah, itu ada A. Ya. Jadi ketika A-nya saya masukkan ke fungsi ini, LA, maka saya dapatkan nilai luas ini. Ngerti teman-teman ya? Jadi misalkan ada fungsi seperti itu ya. Nah, sekarang misalkan ada titik lain. Masih fungsi sama, misalnya titik B di sini. Saya masukkan ke dalam fungsi ini. B-nya saya masukkan ya, lalu saya hitung. Maka teman-teman akan mendapatkan luasnya, LB. Ya. L di mana X-nya diganti B, dihitung-hitung, maka saya akan dapatkan luas ini. Sekali lagi, ini apa? Input ini maksudnya apa? Teman-teman silakan menonton pengantar fungsi linier, karena saya di situ membahas sekilas apa itu fungsi gitu ya, biar teman-teman lebih paham, karena saya tidak bisa mengulang-ulang, karena supaya lebih efisien dalam membahas materi integral ini. Oke? Sekarang kalau misalkan teman-teman saya selisihkan, saya mau cari luas antara dari A ke B, berarti kan luas ini dikurang luas yang adalah A ya, maka gambarnya menjadi gini. Ya, selisihnya ya. Berarti LB dikurang LA menjadi ini, LB dikurang LA. Ya, ini luasnya saya warnai dengan warna biru. Maka teman-teman, ya ini adalah luas diantaranya tadi ya. LB kurang LA. Nah, sekarang coba saya gambarkan ulang dulu ya, bentar ya. Itu LB dikurang LA. Dan di sini teman-teman bisa lihat ya. Ini tadi kan luas LB penuh. Luas LA ini penuh di sini sampai sini. Maka LB semuanya dikurang LA gitu ya. Jadi cuman ini. Nah, teman-teman misalkan saya ganti A-nya itu dengan X ya. Lalu misalkan ini jaraknya itu delta X. Maka jarak dari titik mula-mula sampai ke titik B adalah X ditambah delta X, maka ini titiknya X plus delta X. Nah, sekali lagi, X-nya ini saya masukkan ke dalam fungsi ini, saya akan dapat Y-nya gitu ya. Begitu. Lalu X plus delta X, saya masukkan ke dalam fungsi ini menjadi Fx plus delta X, maka ini Y-nya di sini. Ya, nilai Y-nya di sini. Oke? Nah, teman-teman, luas arsirannya kan tadi ini ya. Semua Lx plus delta X dikurang Lx ini ya. Itu luas arsirannya. Tadi kan pakai A sama B, cuma sekarang saya ganti namanya aja menjadi X sama X plus delta X. Ya, lalu Y-nya itu adalah Fx, Y yang di sini adalah Fx plus delta X. Kita akan melihat apa hubungan antara kedua hal ini. Nah, teman-teman, kalau misalkan kita lihat ya, di sini bagaimana jika delta X-nya itu sangat kecil. Kita coba gambar ya. Nah, misalkan sangat kecil nih ya, kecil sekali. Berarti kan tadinya kan luasnya cukup besar. Ini kalau saya deketin sampai di sini, teman-teman akan melihat ini luasnya kecil ya, hampir kayak luas batang lah ya, luas batang kecil di sini ya. Nah, saya mau hitung luas arsiran tetap sama. Luas arsiran berarti kan Lx plus delta X dikurang Lx kan. Nah, misalkan luas arsirannya saya bagi dengan delta X, berarti Lx plus delta X kurang Lx dibagi delta X. Tidak mengubah rumusnya ya. Sebelah kiri lakukan apa? Karena ada tanda sama dengan, berarti sebelah kanan juga lakukanlah hal yang sama, dibagi dengan delta X. Nah, saya mau delta X kecil. Jadi, ketika jarak ini kecil sekali, ini dekat sekali. Jadi, sampai sekecil ini, maka limit delta X mendekati 0 dari ini kan. Limit delta X mendekati 0 dari fungsi ini. Nah, teman-teman akan dapatkan apa? Coba ya. Luas ini ya, luas ini dibagi dengan delta X. Ini kan kotak ya. Luas kotak apa? Kalau betul-betul ini sempit ya, betul-betul sempit, ini luas kotaknya betul-betul kotak yang sempurna ya kan. Tidak ada lubang di sini. Kalau ini kan teman-teman lihat ada lubang, betul nggak ini kotak? Bisa nggak kita hitung pakai luas kotak panjang kali lebar? Nggak bisa karena ini lubang. Ya kan, kalau teman-teman garis lurus begini, ini ada lubang. Tapi kalau seandainya titik ini didekatkan ya, titik X plus delta X-nya didekatkan sampai sangat dekat, mendekati 0 tapi bukan 0, maka teman-teman akan mendapatkan ini luasnya luas kotak. Nah, luas kotak adalah ini lebar dikali tinggi. Lebarnya apa? Delta X ya, delta X. Tingginya adalah Fx, ya kan? Nah, luas adalah lebar kali tinggi, yaitu delta X dikali Fx. Nah, luas adalah delta X dikali Fx dibagi delta X. Berarti delta X kecoret menjadi Fx. Jadi sekali lagi, luasnya dibagi lebar, teman-teman akan dapat tinggi, yaitu Fx ya. Luas dibagi lebar itu ya. Nah, teman-teman lihat sebelah kanan. Ini definisi apa ya? Ini definisi turunan. Sekali lagi, saya harap teman-teman menonton video saya mengenai pengantar turunan, agar teman-teman lebih memahami ini maksud dari simbol ini adalah apa ya.
Jadi ini adalah dl per dx, ini notasi Leibniz yang saya gunakan. Jadi saya tuliskan ulang, fx adalah turunan dari fungsi luas per dx. Nah teman-teman, sekali lagi tadi kita tahu bahwa kalau ada suatu fungsi saya integral nih, sebelah kiri saya integral, karena ada tanda sama dengan, berarti ini juga saya integral, ya kan? Lakukanlah hal yang sama, karena ada tanda sama dengan, kalau sebelah kiri saya integral, sebelah kanan juga saya integral. Fx-nya saya integral, ini ya. Maka turunan dari dl per dx ini, dl per dx atau turunan daripada L terhadap x, saya integral juga. Integral fx simbolnya apa? Simbolnya adalah ini, integral fx dx. Perhatikan teman-teman, ketika luas diturunkan, turunan atau diferensial, lalu diintegral, itu kan balik lagi ke fungsi awal, ya kan? Sekali lagi, mula-mula ada fungsi L lalu didiferensial. Setelah diferensial, diintegral, ya balik lagi dong, jadi fungsi luas, ya. Jadi ternyata integral ini adalah luas, fungsi dari luas. Jadi teman-teman, kalau sekarang saya ingin mencari luas ini antara A dengan B, maka sebenarnya cara saya menghitung adalah LB dikurang LA gitu ya. Caranya bagaimana? Ya dengan integral ini. Ini adalah Lx, fungsi luas ya, integral fx dx. Nah sekarang kalau saya mau hitung luas arsiran ini tadi LB dikurang LA, berarti kan L-nya saya masukin, X-nya ganti B. Dikurang L ini saya masukin diganti A. Maka saya integral di mana fx dx-nya itu batasnya dari A sampai B. Jadi sekali lagi, apa itu integral? Integral adalah menghitung luas di bawah kurva Y sama dengan fx. Oke teman-teman, saya sudahi video saya sampai di sini. Ini adalah pembahasan integral bagian kedua ya. Harap teman-teman bisa melanjutkan video saya agar bisa memahami. Nanti saya akan masuk ke aplikasinya lebih detail sedikit ya, sebelum teman-teman bisa memakai yang namanya integral. Jadi sekali lagi, pembahasan integral ini saya akan bagi menjadi 2 video. Nah, di dalam bagian yang kedua ini, teman-teman harap terus mengikuti agar bisa memiliki pemahaman yang lebih baik. Kalau teman-teman memahami apa itu integral, teman-teman nanti dalam menggunakannya, aplikasinya itu akan mudah gitu ya. Oke, saya sudahi video ini sampai di sini. Salam semangat!